belum semuanya. Jadi kamu benar-benar ingin penulis sang pencinta asli diketahui oleh umum. Bagi kamu mungkin itu tidak masalah. Tapi bagi Tamara, silahkan tebak sendiri apa akibatnya. Ya oke, saya siapkan. Saya minta waktu dong, minimal 2 minggu. Uang itu kan banyak, 1 miliar. Saya minta waktu 2 minggu. Hah? Oke, saya beri kamu waktu. Tapi tidak 2 minggu, melainkan 3 hari. Itu sudah final. Pada hari yang ketiga, saya akan menelepon Anda dan memberitahukan tempat pengambilan uang. Kamu mengerti? Halo? Kamu itu memang gadis yang luar biasa pintarnya. Brilliant, genius. Tidak lama lagi, kita akan kaya raya. Lalu kita menikah dan bulan madu keliling kota Cilacap. Mau kan? Kok Cilacap sih, Om? Sorry. Maksud Om Eropa. Keliling Eropa, Europe. Asal jangan ke Amerika ya, Om. Nanti pesawat yang kita tumpangin ditabrakin ke gedung. No way, honey. Ciki. Rasti, Kamu sudah baik kan sekarang? kamu mau ngapain? Saya mau ketemu papa kamu. Emangnya kenapa? Iya, kamu ketemu papa saya mau ngapain? Kamu bilang apa yang terjadi semalam? Iya. Rasti, saya udah bilang sama kamu kan? Hah? Bawa kemana aja kamu mau bawa pergi saya, tapi jangan bawa pulang dong. Kamu tahu dampak dari semua ini ya? Mama beranggapan bahwa saya pulang dengan pelacur, kamu tahu? Dengar, Rudi. Kamu nggak bisa menyalahkan saya begitu saja. Dengan kejadian semalam, saya bingung apa harus saya lakukan. 6 jam saya bersama kamu. Dan saya rasa itu cukup. Dan saya tidak bisa membiarkan kamu sendirian di hotel. 6 jam? Di hotel? Emang kamu pikir saya bawa kemana? Apa yang terjadi? Saya bingung ketika kamu bilang kamu nggak mau pulang. Ya akhirnya saya bawa kamu ke hotel. Dan setelah itu, ya setelah kejadian itu, saya tidak bisa menikah dengan Ferry. Rasti, apa yang terjadi, Ras? Nanti juga kamu ngerti. Sampai nanti ya. Ini Fer, lokasi yang ingin saya tawarkan sama kamu. Kamu lihat sendiri kan, pemandangannya indah sekali. Kamu benar. Lokasinya sangat asri dan nggak jauh dari perkotaan. Sudah saya duga, kamu pasti suka dengan pilihan saya. Ya. Karena selain 7 hektar tanah utama, kita juga bisa dapat 30 hektar area lagi, Fer. Bagus ya? Tunggu sebentar ya. Ya. Halo, Halo, Fer. Tamara. Ada di mana kamu? Saya udah di hotel. Kamu tinggal di hotel mana? Saya di Hotel Bali Cliff. Emangnya Rudi nggak nelfon kamu kasih tau saya udah berangkat ke Bali? Belum. Mungkin dia selama ini mencoba menghubungi di handphone saya. Tapi handphone saya sedang nggak aktif. Mungkin juga. Tapi belakangan ini dia agak-agak aneh. Aneh? Aneh bagaimana? Udahlah, ngobrol nanti aja kalau ketemu ya. Kamu bisa datang nggak ke acara penyambutan saya malam ini? Malam ini? Ya. Saya usahakan kalau urusan saya sudah selesai, ya. Ya oke. Saya tunggu kamu ya. Bye. Sorry ya. Nggak apa-apa.
lagi ngapain? Kenapa kamu sayang? Mukanya lesu sekali. Enggak, Rudi nggak apa-apa, cuma kayak enak badan. Coba sini mama lihat. Ah, mama apa sih? Kayak Rudi anak kecil aja. Rudi, darling, demam itu bukan cuma milik anak kecil, orang besar juga bisa kena demam. Dan lebih bahaya lagi, Ruth. Iya, Rudi nggak apa-apa, Ma. Selamat malam untuk yang terhormat, bintang tamu kita yang selama ini kita nanti-nanti, yaitu Tamara. Tepuk tangan untuk Tamara. Beserta Nyonya Laura sebagai ibunda dan juga manajer bagi Tamara. Selamat malam kepada Bapak Agung selaku General Manager. Tamara, kamu lihat, begitu banyak wartawan yang datang untuk meliput kamu. Serta para wartawan. Apa kamu ingin kehilangan ini semua setelah kamu menikah dengan Rudi? Mama, aku mohon nggak usah ngomongin itu sekarang ya. Saat ini adalah saat Mama yang mengerti, paling mengembirakan. tapi kamu tidak akan pernah bisa merasakan seperti ini. Hadir tengah-tengah kita. Asal Mama tahu, Tamara, pernikahan yang pernah aku dengan Rudi menghilang nanti akan dan kini jauh lebih muncul meriah kembali. dari ini semua. Dengan itu, saya mohon Tamara naik ke atas panggung. Selamat malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman saya di Bali, termasuk teman-teman wartawan, karena telah menyambut saya dengan sangat meriah di sini. Sebagai rasa terima kasih saya ingin sekali mengundang kalian semua untuk menyaksikan show saya besok malam di Bali, dan saya sangat mengharapkan kehadiran kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Tamara, terima kasih Nyonya Laura, terima kasih Bapak Agung. Besok kita akan bersama-sama saksikan show Tamara di Bali. Oh, kamu kenapa nggak kesana sih tadi? Saya kan bukan tamu di sini. Saya salah satu penggemar kamu. Jadi bagi saya cukup sabar untuk menunggu kamu di sini. Kamu tinggal di mana di Bali, Fer? Nggak jauh kok, di Sari Segara Resort. Oh. Maaf Mbak Tamara, bisa kami ganggu sebentar. Ya? Bagaimana tanggapan Anda mengenai acara penyambutan tadi? Cukup meriah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua wartawan yang ada di Bali. Juga terima kasih kepada pihak hotel Bali Cliff Resort yang telah memberikan sambutan buat saya yang sungguh luar biasa meriahnya. Akhir-akhir ini kami mendengar Anda ingin segera menikah. Apakah pria yang ada di sebelah Anda calon suami Anda? Bukan. Ini calon kakak ipar saya, calon suami saya masih di Jakarta. Untuk saat ini dia belum bisa mendampingi saya. Lalu kakak calon suami Anda yang bisa mendampingi Anda? Iya, kebetulan dia lagi ada di Bali. Tuh kan, Mama bilang apa, Rudi? Itu pasti akal-akalan mereka berdua. Buktinya sekarang mereka lihat, coba lihat. Anak Mama. Mama apa sih yang diomongin tuh? Mama apa? Mama nggak boleh punya pikiran seperti itu dong, Ma. Tamara itu calon istri saya. Kenapa sih Mama punya pikiran sejelek itu? Tamara nggak mungkin melakukan sehina itu, Ma. Sayang, kamu tahu siapa Tamara? Kamu tidak tahu. Buktinya, lihat tuh. Lihat aja. Udah jelas-jelas mereka bohong sama kamu, tapi kamu nggak bisa bikin apa-apa. Aduh, Rudi serem. Rudi, aku cian anak Mama. Dibohongin. Stop, Ma. Cukup, Ma. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi dari Mama. Ferry kesana kan saya yang minta untuk temenin Tamara. Saya nggak pengen Mama punya prasangka yang enggak. Oke, kalau gitu. Tapi Mama akan buktikan bahwa apa yang Mama bilang benar. Kucian anak Mama. Nih sayang, ini ada remote-nya.
Kamu benar-benar artis yang hebat, Tamara. Saya juga nggak nyangka mereka menyambut saya seperti itu. Coba seandainya ada Rudy, pasti semuanya jadi lebih heboh, iya kan? Kok kamu diam? Enggak. Kamu benar. Kalau ada Rudy di sini, dia pasti akan memarahi wartawan-wartawan itu. Ya, begitulah dia makin hari makin aneh. Kamu dari tadi siang selalu bilang Rudy itu aneh. Ada apa dengan dia? Sebelum saya berangkat ke Bali, saya selalu setiap saat telepon dia, tapi handphonenya selalu tulalit. Waktu kita ketemu, mukanya tuh kayak orang yang banyak masalah. Apalagi kelakuan dia tuh yang kayaknya males-malesan nganterin saya ke bandara. Mungkin dia takut kehilangan kamu. Enggak, orang kelakuannya kayak orang mabok kok. Mabuk? Iya. Tamara, Rudy nggak mungkin mabuk. Dia sudah meninggalkan kebiasaan lamanya sejak dia kenal dengan kamu. Mudah-mudahan begitu. Kalau gitu saya akan hubungin dia. Teleponnya baru loh. Baru? Iya, dibilang sama saya HP-nya dia hilang. Jadi sekalian ambil nomor yang baru sama HP-nya sekalian. Oke, saya hubungin dia. Kamu tahu kan nomornya? Tahu. Halo? Ferry? Ferry gini. Saya melihat bahwa kamu sama sekali tidak menghargai statusnya adik kamu, Rudy. Kamu tahu kalau dia kan calon suaminya Tamara. Dan suami saya mengirim kamu ke Bali bukan untuk pacaran berdua-duaan dengan dia, tapi untuk bekerja. Apa maksud Mama? Ferry, kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu lakukan di Bali sana sama Tamara? Tolong ya, kamu harus menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Rudy kepada kamu untuk menjaga Tamara. Jangan malah berdua-duaan di sana. Bilang aja kalau kamu mau deket-deketan sama dia. Alasan aja kamu. Mama salah mengerti, Ma. Saya ketemu Tamara karena saya diundang sama Tamara. Dan Rudy juga minta supaya saya jagain Tamara. Oh, I see. Oke, Ferry. Kalau kamu bisa membodohi Rudy dengan akal licik kamu, tapi bukan saya. Saya tidak bisa. Dan tolong kamu katakan sama penyanyi kecil murahan itu, kalau sampai dia menghancurkan hidup anak kesayangan saya, Rudy, saya tidak segan-segan untuk merobek-robek kehidupannya. Dengar? Tolong sampaikan sama dia. Telepon dari siapa, Fer? Pasti mama kamu jelek-jelekin saya, kan? Tamara, kamu jangan mikirin itu. Yang penting sekarang kamu harus menyiapkan show kamu untuk besok ya. Saya akan telepon Rudy. Saya penasaran ada apa dengan dia. Fer, kamu di mana? Saya baru sampai di hotel. Kamu sama Tamara? Oh enggak, dia di kamar hotelnya sedang menyiapkan show-nya besok. Rudy? Ya. Betul apa yang Tamara bilang. Kamu sekarang ini lagi sedang aneh. Kamu mabuk ya? Dari mana kamu tahu, Fer? Yang saya tahu kamu sudah meninggalkan kebiasaan kamu yang lama itu. Kenapa sekarang kamu mengulanginya lagi? Hah? Kesian Tamara dong. Dia bingung dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Apalagi sekarang dia jauh dari kamu. Kalau sikap kamu seperti ini terus, itu berarti kamu membuat Tamara pikirannya menjadi terbelah dua. Ferry, kamu bisa bilang kayak begitu kan karena kamu nggak tahu ceritanya. Ya karena kamu nggak cerita sama saya. Ada apa? Ferry, ada seorang perempuan menelpon handphone saya. Ya, dia salah satu penggemar novel Sang Pencinta yang paling parah. Dia tahu siapa saya sebenarnya dan dia juga tahu siapa kamu sebenarnya. Dia ngancam saya loh. Dia bilang dia akan membeberkan semua rahasia kita kalau kita nggak memberikan imbalan. Gila kan, Fer? Apa? Sekarang kamu tahu kan kenapa saya mabuk? Saya yakin suatu saat nanti Tamara akan tahu siapa saya sebenarnya, Fer. Ruth, apa kamu yakin orang itu tahu siapa kamu dan siapa saya? Saya yakin dan saya tahu persis, Fer. Tapi Fer, mereka itu telepon kode areanya itu dari Cilacap, Fer. Kita harus cari tahu. Ya, harus kita selidiki. Udah kamu urus lah, kamu atur. Saya ikutin kamu. Oke, nanti saya telepon kamu lagi ya.
dan kita cari jalan keluarnya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Oke? Saya tunggu. Siapa? Saya sudah punya bukti, dan ini cukup akurat, tentang anak kesayangan kamu dan mantu pilihan kamu yang sekarang sedang berduaan di tempat yang paling romantis di negeri ini, di Bali. Di sini bisa dibuktikan bahwa anak kesayangan kamu itu ternyata tidak bisa apa-apa, cuma bisa pacaran. Ini ada di sini. Silakan dibaca. Kalau nggak percaya, terserah. Mau percaya juga boleh. Tapi itu buktinya cukup akurat. Nika, kamu ke belakang sebentar. Ya, saya mau kamu baca ini. Saya jadi nggak mengerti. Saya nggak mau mendengar perkataan Linda menjadi kebenaran. Jadi Bapak sudah tidak percaya lagi pada Ferry, Pak? Saya percaya. Tapi omongan Linda membuat saya berpikir untuk kedua kali. Memang saya menyuruh Ferry untuk ke Bali menangani proyek-proyek yang selama ini gagal. Tapi keberangkatannya persis sama dengan kepergian Tamara yang alasannya katanya ada show di Bali. Dan bahkan berani menunda pernikahannya dengan Rudy. Akhirnya kamu sadar juga, Anggoro. Pak, sebaiknya Bapak percaya pada diri Bapak sendiri. Bahwa apa yang ditulis di koran ini dan apa yang dikatakan oleh Bu Linda itu tidak benar, Pak. Saya mengenal Ferry dengan baik, Pak. Saya tahu percis kalau Ferry itu rela mengorbankan apa saja daripada harus menyakiti hati orang lain. Apalagi menyakiti Bapak itu tidak mungkin, Pak. Ya, ini kan. Kenapa persoalan bisa begitu rumit? Saya jadi nggak nyangka. Rasti yang tadinya saya jodohkan dengan Ferry ternyata menolak karena katanya dia tidak mencintai Ferry dan dia nggak mau dalam pernikahannya ada pemaksaan. Dia nggak mau. Saya jadi ragu. Apakah saya bisa menikahkan Rudy dan menjadikan Tamara sebagai mantu saya? Kalau soal Tamara, insya Allah, Pak. Dia akan jadi menantu Bapak, saya yakin. Kurang ajar kamu, Niken, ya. Awas kamu. Saya minta kamu jawab dengan jujur. Apalagi, Pak, yang harus saya katakan? Apakah benar sebelum mengenal Rudy, Tamara sudah mengenal Ferry lebih dulu? Saya minta kamu jawab dengan jujur. Itu ceritanya begini, Pak. Pada waktu kami, maksud saya dan Ferry tinggal di Cilacap, Tamara datang untuk show di sana. Terus saya dengar Tamara bertengkar dengan ibunya, lalu dia menginap di tempat kami. Ferry memberi tempat karena Tamara tidak tahu lagi harus pergi kemana malam itu. Dan sejak itu mereka bersahabat sampai suatu saat Rudy datang ke Cilacap. Tapi saya lihat hubungan Ferry dan Tamara biasa-biasa saja kok, Pak. Karena Ferry itu tidak mau menyakiti Rudy. Karena Ferry itu kan tahu, Pak, kalau Rudy itu sangat mencintai Tamara dan ingin menikah dengan gadis itu. Dan Bapak sendiri kan juga tahu Ferry itu sangat pengalah. Dia lebih rela mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan cintanya, Pak. Dan buat Ferry itu Rudy adik kesayangannya dan buat itu segala-galanya. Jadi tidak mungkin, Pak, Ferry itu
mengkhianati Rudi itu. Ayo, saya jadi ngerti sekarang. Memang sulit memahami orang seperti Ferry. Dia orang yang sangat tertutup. Maka dari itu Pak, saya mohon, tolong percaya pada Ferry, Pak. Awas kamu nih, Ken. Halo? Halo? Oh, Ferry. Ada apa, Fer? Om, semalam saya telepon Om, kata Pak Karyo, Om nggak menginap di rumah ya? Oh ya, semalam Om jalan-jalan, cari hiburan, terus langsung menginap di proyek. Oh. Ada apa, Fer? Semua baik-baik aja kan? Baik, baik. Semua laporan-laporan yang Om kirim sudah saya terima. Saya telepon hanya ingin minta bantuan saja sama Om. Bantuan? Ya, bantuan. Nggak banyak, hanya sedikit bantuan saja kok. Jangankan sedikit, Fer. Banyak pun Om akan siap. Bantuan apa, Fer? Begini, Om. Saya ingin Om mengecek nomor telepon yang akhir-akhir ini orang itu suka menelpon ke Rudi. Kalau dari kode areanya, sepertinya daerah itu seperti daerah Cilacap, Om. Nomor telepon siapa, Fer? Saya sendiri nggak tahu, Om. Makanya saya minta tolong sama Om. Dan ingat, Om harus merahasiakan ini kepada siapapun juga, Om. Om harus bisa menjaga kepercayaan saya, Om. Ya, Om. Jangan khawatir, Fer. Jangan khawatir. Om akan usahakan. Tapi berat juga, Fer. Melacak nomor telepon orang tanpa tahu siapa penelponnya. Memang sih, makanya saya minta tolong sama Om. Karena Om sekarang kan berada di Cilacap. Nanti Om bisa tanya sama Telkom di sana. Baik. Ya, berapa? Baik, Ber. Tapi emangnya ada apa sih, Ber? Saya nggak bisa kasih tahu, Om. Jadi Om mau kan bantu saya? Oke, Ber. Oke. Selamat siang. Kena lo, Fer. Kena lo. Sekarang kartu as ada di tangan Sukoco. Nggak ada yang bisa ngalahin. Sukoco nggak ada matinya. Tunggu saja aksi gue selanjutnya. Halo operator, maaf, hari ini saya tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Jadi kalau ada yang telepon, bilang saja saya sibuk, ya. Terima kasih. Pak, tolong sambungin ke kamar 301. Saya Tamara, ingin bicara dengan Ferry. Maaf Mbak, Pak Ferry tidak bisa diganggu karena sedang sibuk. Dia nggak mau ngomong sama saya. Rudi. Tamara. Rudi, kalian berdua sama Ferry kenapa sih? Kalian berdua bener-bener bikin saya kesel, bener-bener bikin saya ngejerit. Kenapa sih kamu sayang? Kenapa? Seharusnya saya tanya sama kamu, kenapa?
Kamu nggak telepon saya kesepian. Saya coba telepon Ferry, tapi dia nggak mau angkat telepon saya. Kenapa sama kalian berdua? Apa? Iya, saya coba telepon ke handphonenya tapi nggak diangkat-angkat. Saya coba telepon ke operator bilang dia sibuk, nggak bisa diganggu. Terus nggak mau diangkat. Kenapa sih? Ya, mungkin memang dia lagi sibuk. Sibuk? Nggak mungkin lah. Masa cuman makan siang aja dia nggak mau? Coba kamu ngomong sama saya, ada apa sebenarnya? Kamu udah lihat koran hari ini? Belum, kenapa? Ya mungkin karena baca koran itu. Jadi Ferry menghindar untuk ketemu kamu di depan publik. Dia takut Mama salah persepsi. Rudy, saya ini kan calon istri kamu. Buat apa ibu kamu curiga sama Ferry? Ya itulah susahnya. Kamu belum mengerti Mama. Saya ngerti. Soalnya tadi malam ibu kamu tuh maki-maki Ferry lewat telepon. Hah? Iya. Ya udahlah, saya telepon balik ke kamu lagi ya. Yuk, bye. Jadi, Teh Yanti nyusul ke Cilacap. Ya, saya udah mempertimbangkan saran Mbak. Dan ternyata benar juga, Mbak. Apa salahnya sekali-sekali saya nengok dia ke sana. Hitung-hitung surprise loh, Mbak. Bagus kalau gitu. Memang kita sebagai istri ya, kita harus dong tahu suami kita tuh lagi sehat, lagi sakit, atau ada apa di sana. Ya kan? Dan sekalian loh, jangan lupa. Kenapa dia sulit dihubungi? Itu Dek Yanti harus tanya. Itu pasti, Mbak. Saya juga udah gregetan. Hari ini aja udah 10 kali lebih saya hubungin dia. Tapi teleponnya tetap aja tuh lalit. Dasar laki-laki peyot. Dek Yanti jangan lupa. Laki-laki mau peyot, umurnya mau 70 tahun, tapi mereka masih bisa dapat perempuan yang umur 15 tahun juga bisa loh. Hati-hati loh Dek Yanti, namanya juga zaman sekarang kan. Ya, Mbak. Saya harap Ferry bisa cepat mengambil keputusan tentang tanah ini, Fer. Karena banyak sekali peminatnya. Jadi saya khawatir kalau kita tidak segera mengambilnya, banyak sekali perusahaan lain yang berminat. Saya tahu. Tapi saat ini saya belum bisa memberikan keputusan. Karena saya belum mempelajari berkas-berkas yang kamu berikan. Iya, tapi Fer... Tolonglah Sita. Saya janji akan memberikan berkas-berkas itu apabila saya sudah mempelajarinya. Karena saya takut akan berdampak buruk kalau saya kurang matang untuk mempelajarinya. Saya harap kamu mengerti, ya? Oke, saya akan berusaha mempertahankan tanah itu. Tamara? Apa kabar? Baik, silakan duduk. Mau makan siang? Enggak, terima kasih. Tamara penyanyi itu ya? Kenalkan Mbak, saya Sita. Saya salah satu penggemar Mbak. Dan saya juga karyawannya Pak Ferry untuk proyek di Bali ini. Terima kasih. Ferry, saya udah bicara sama Rudy. Maaf Fer, mungkin sebaiknya saya tunggu di lobi aja. Nanti saya susul ya. Yuk Mbak, saya tinggal ya. Iya. Sekarang saya tahu penyebabnya kenapa kamu bersikap seperti ini terhadap saya. Kamu nggak usah buang jauh-jauh pikiran kamu itu karena saya yakin ibu kamu nggak akan curiga dengan sikap kamu seperti ini. Ferry, saya butuh kamu di sini. Lagi pula, Rudy sudah menitipkan saya sama kamu kan? Saya berharap malam ini kamu datang ke hotel. Saya tunggu. Tapi Tamara. Ferry, saya butuh kamu di sini. Ya, pokoknya saya akan tunggu kamu sampai datang. Maaf jadi lama nunggunya ya. Nggak apa-apa. Saya cari-cari kamu di lobi, kata orang lobi kamu ada di sini. Iya, saya lagi lihat-lihat pemandangan di sini. Lagian kan urusan kita udah selesai. Saya tinggal nunggu jawaban dari kamu aja kan?
Saya akan segera menjawabnya. Malam ini kamu ada acara? Saya pengen nonton show-nya Tamara. Cuman nggak tahu ya, tiketnya masih ada apa enggak. Saya yakin kamu pasti akan mendapatkannya. Kamu kok bisa yakin? Saya sangat yakin. Karena saya akan mengajak kamu untuk menonton acaranya Tamara nanti malam. Saya nggak salah dengar nih. Kamu tuh mau ngajak saya nonton show-nya Tamara. Kamu nggak yakin? Terus terang enggak. Abis gimana mungkin sih kamu ngajak saya, sementara Tamara gimana? Sita, kamu jangan salah mengerti. Tamara nggak ada hubungannya apa-apa dengan saya. Dia hanya calon adik ipar saya. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan adik saya. Oh. Gimana? Kamu mau? Oke. Nanti malam saya jemput jam 7 malam. Kapan kamu akan telepon si Rudy lagi? Jangan, Om. Kalau ditelepon terus-terusan, nanti kita nggak sabaran. Kita harus bisa bikin dia penasaran. Benar juga ya. Ternyata kamu lebih licin daripada Om. Tapi, Om, kalau kita terus-terusan telepon dia dari sini, nanti bisa-bisa dia curiga dan langsung menebak kalau itu pekerjaan Om. Betul juga ya. Pantesan. Tadi si Ferry telepon Om. Dia minta tolong nyari informasi tentang nomor telepon yang selalu mengganggu Rudy. Dasar goblok dia. Ngapain dia capek-capek nyari? Kan biar ngeladennya kan Om. Tuh kan, Om. Kita harus gerak cepat. Kalau Rudy menyewa orang lain untuk menyelidiki bagaimana? Hilanglah angan-angan kita untuk keliling dunia. Tenang. Tenang. Serahkan sama Om. Om tidak akan sebodoh itu. Kita cari jalan. Banyak jalan menuju Roma. Apa kita suruh istri Om telepon dari Jakarta? Oh, enggak. Om enggak percaya sama si nenek lampir itu. Enggak percaya. Bagaimana ya? Itu nantilah belakangan kita pikirin. Yang penting ronde kedua di kamar Yaya. Apaan sih, Om? Ke bulan. Udahlah, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu ini siapa ya? Saya Yanti, Bu, istrinya Mas Sukoco. Oh, istrinya Pak Sukoco. Mas Sukoconya ada, Bu. Silakan masuk dulu. Silakan masuk, Bu. Ayo, bawa kopernya. Ya, Ma. Mari, Bu, silakan masuk, mari. Mari, Bu. Terima kasih. Sim, itu dibawa ke dalam kopernya, terus kamu bikinkan minum buat ibu ini ya? Ya, Mak. Tadi ibu mau bertemu dengan Pak Sukoco? Betul, Bu. Saya baru saja datang dari Jakarta, Bu. Saya ingin sekali menemui beliau. Begini ya, Bu. Beberapa hari ini memang Pak Sukoco tidak pernah pulang. Saya sendiri juga bingung karena tidak ada kabar dan juga tidak ada telepon. Tapi barangkali Pak Sukoco tidur di proyek. Karena sejak Mas Ferry pergi ke Jakarta, semua dikerjakan Pak Sukoco. Apa di proyeknya ada telepon, Bu? Ada. Ibu mau telepon? Kalau Ibu nggak keberatan, tolong Ibu saja yang telepon. Beritahu saya ada di sini. Baiklah, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Benar juga apa yang dikatakan Mbak Linda. Dasar buaya darat.
Sudah.